Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladatul Ramadhanisa Fitri. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu Mas Adib. Nah, di sini saya akan membahas tentang premanisme. Nah, di sini dalam bahasa atau dalam kamus bahasa Indonesia itu kata preman bisa diartikan dalam dua artian. Yang pertama itu sebagai partikelir ataupun itu bukan termasuk dalam tentara ataupun aparat sipil yang lebih menjorok kepada kepunyaan sendiri. Nah, yang kedua, preman itu sebagai sebutan untuk orang jahat, mereka-mereka yang melakukan penodongan, lalu ada pula perampokan dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam level kedua, preman itu ialah sebagai cara kerja. Nah, preman ini bisa menjadi identitas siapapun. Dalam bentuknya, preman itu bisa perseorangan atau sekelompok orang yang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan tanpa beban. Nah, di sini preman merupakan tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral, tendensi untuk melakukan perebutan hak orang lain, bahkan hak publik bisa juga mereka rebut dengan sambil membuat perasaan resah ataupun tidak aman di masyarakat, dan itu sangat-sangat merugikan lingkungan, baik itu di masyarakat ataupun orang lain. Nah, selanjutnya itu ada jenis premanisme. Di sini ada preman yang tidak terorganisasi. Nah, dimana itu preman yang bekerja sendiri-sendiri atau di masa depan. Tetapi hal ini hanya bersifat sementara, tidak memiliki sikap yang tegas dan juga jelas. Nah, yang kedua itu ada preman yang memiliki pemimpin atau pimpinan dan memiliki wilayah kekuasaan. Mungkin ini sering terjadi di fasilitas-fasilitas umum ya, seperti pasar ataupun terminal bus, pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada preman terorganisasi. Nah, preman ini yaitu suatu anggota yang menyetorkan uang kepada pimpinan mereka. Nah, yang keempat itu ada preman berkelompok. Preman ini dengan menggunakan bendera organisasi. Nah, di sini bisa dikatakan preman tersebut itu mengerjakan pekerjaan tertentu untuk mendapatkan suatu bayaran atau imbalan. Akan tetapi preman ini beda dengan jenis preman yang ketiga tadi, yaitu preman terorganisasi. Lalu yang kelima itu ada yang selanjutnya itu ada preman jenis termasuk kategori preman bergasi atau wilayah kerjanya itu menengah ke atas, meliputi area politik, lalu ada birokrasi dan bisnis gelap dalam skala ke atasnya. Nah, yang selanjutnya itu menurut Yasmil Anwar dan Adang itu ada 4 kategori preman yang hidup ataupun berkembang di negara ini, lebih tepatnya di Indonesia ya untuk saat ini. Nah, yang pertama itu ada preman tingkat bawah. Nah, preman ini pada umumnya berpenampilan yang kumuh, tidak rapi, ataupun mereka itu bertato, lalu memiliki tinggi ataupun anting-anting, seperti itu ya. Intinya dalam preman tingkat bawah ini mungkin mereka tidak
tidak teratur dalam kehidupannya. Nah, mereka ini melakukan tindakan kriminal ringan seperti melalak ataupun memeras dan melakukan ancaman kepada korban. Nah, itu tadi, mereka berpenampilan seperti itu supaya korban yang mereka melakukan pemalakan atau pemerasan tadi merasa takut dan diberikan suatu barang lah, atau untuk mereka diberikan kepada preman tersebut. Nah, selanjutnya itu ada preman tingkat menengah. Nah, di sini preman ini berpenampilannya lebih rapi, memiliki tingkat pendidikan yang cukup. Nah, mereka bekerja pada suatu organisasi yang rapi dan legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka menggunakan cara preman, bahkan lebih kejam dari preman tingkat bawah, karena merasa ilegal. Seperti adalah agensi debt collector yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah yang menunggak pembayaran angsurannya. Lalu yang ketiga itu ada preman tingkat atas, yaitu suatu kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol ataupun organisasi. Nah, bahkan mereka ini bisa juga berlindung di balik nama agama tertentu. Nah, pekerjaan ini mereka lakoni itu mereka sebenarnya sudah disewa ataupun sudah di booking untuk membela kepentingan yang menyewa. Nah, seperti parpol tadi misalnya, mereka sering juga melakukan tindak kekerasan yang dilegalkan. Lalu yang keempat itu ada preman elit. Nah, ini adalah oknum aparat yang menjadi backingan perilaku premanisme, karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme. Selanjutnya itu ada ruang lingkup tindakan kriminal premanisme. Nah, tindakan preman ini biasanya atau banyak dilakukan itu di tempat-tempat fasilitas umum ataupun di tempat-tempat keramaian, karena di tempat seperti itulah mereka mendapatkan kesempatan yang besar untuk menjalankan tindakan kejahatan mereka tersebut. Nah, di mana itu ada 4 fasilitas umum ataupun tempat keramaian yang sering terjadi tindak kriminal premanisme, yaitu yang pertama pasar tradisional, yang kedua ada terminal bus, lalu yang ketiga ada pelabuhan, dan yang terakhir itu ada jalan raya. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat yang takut akan tindakan kriminal tersebut terjadi pada diri kita, maka kita harus lebih berhati-hati apabila kita bepergian ke tempat keramaian tersebut, karena kita tidak tahu mereka melakukan ataupun melakukan aksinya itu kapan, di mana, dan waktunya. Lalu yang selanjutnya itu ada faktor-faktor munculnya premanisme. Di sini disebutkan bahwa ada 4 faktor, yaitu faktor mendasar. Mungkin dari dalam diri seseorang tersebut mereka memang sudah tergugah untuk melakukan kejahatan tersebut karena adanya penerapan ideologi sekularisme kapitalisme. Karena di sini sekularisme itu memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Yang kedua itu ada faktor ekonomi, karena seperti yang kita tahu sekarang perekonomian itu sangat menyulitkan atau menyusahkan masyarakat untuk berkehidupan yang selayaknya. Karena dari itulah mereka mungkin berkehendak untuk melakukan atau menjadi premanisme. Mungkin dalam contohnya itu bisa seorang kepala keluarga yang harus dituntut untuk menghidupi keluarganya, akan tetapi mungkin dia kehilangan pekerjaan, lalu sulit dalam mencari pekerjaan kembali. Bisa juga terjadi di tingkat-tingkat remaja,
mungkin yang putus sekolah dan tak tahu lagi arah kemana untuk masa depannya. Dan yang ketiga itu ada faktor penegakan hukum yang lemah di negara ini. Yang keempat itu ada sistem hukum di negeri ini yang tidak memberikan sifat jera ataupun efek jera kepada pelaku, kepada para perilaku tindak kriminal ataupun tindak premanisme, tindak kejahatan setelah mereka menyelesaikan hukuman yang sudah mereka jalani. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada dampak tindakan premanisme. Nah, dari terjadinya beberapa tindakan premanisme tersebut, nantinya bisa muncul beberapa dampak yang ditimbulkan. Itu ada 3. Yang pertama itu ada meningkatkan kasus kriminalitas. Nah, ini juga menjadi sangat meresahkan bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Nah, yang kedua itu ada mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, dikarenakan premanisme yang sudah sangat-sangat merajalela. Karena di berbagai tempat itu mungkin sudah ada, tidak memandang keramaian ataupun sepi, bahkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada merugikan banyak pihak, baik itu dari pihak lingkungan sekitar ataupun masyarakat. Bahkan bisa merugikan para tindak pelaku kejahatan ataupun tindak premanisme itu sendiri. Nah, dari segala fenomena yang sudah terjadi tadi, itu sangat perlu diatasi dengan melibatkan pihak-pihak yang mengetahui adanya agar keamanan tersebut dapat teratasi dari gangguan-gangguan berbagai ancaman dan tindak kejahatan lainnya. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya bisa teman-teman tanyakan apabila yang ada yang bertanya, kita langsung diskusikan di WA group ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.